Jurusan Ilmu Administrasi Publik kelas A Indralaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Keuangan Negara dan Daerah. Jadi, saya akan membahas tipe pajak dan dampak pemungutannya. Selamat menyaksikan. 1. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak di sini terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung menurut interpretasi tata usaha negara adalah pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan atas surat ketetapan pajak dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala. Untuk pemungutan pajak tidak langsung, pada umumnya selalu memberikan suatu transaksi, tindakan, atau kejadian. Sedangkan pajak langsung dari segi tata usaha negara adalah pajak yang dikenakan berdasarkan surat ketetapan pajak dan pengenaannya dilakukan secara berkala, misalnya tiap tahun dikenakan pada waktu-waktu tertentu. Dari segi ekonomi, maka yang dimaksud dengan pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Sebagai contoh dari pajak langsung adalah pajak pendapatan. 2. Pajak langsung dan pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan negara. Di Indonesia, penerimaan rutin atau penerimaan dalam negeri berasal baik dari pajak dan penerimaan bukan atau PNBP. Dan ternyata penerimaan yang berasal dari pajak merupakan bagian penerimaan yang terbesar. Kalau diteliti lebih dalam, maka akan tampak bahwa pada awalnya penerimaan negara terutama berasal dari pajak tidak langsung, baru kemudian muncul ke pajak langsung. Situasi ini tidak perlu membuat kita heran, karena memang dalam kenyataannya penerimaan negara-negara berkembang yang berasal dari pajak sebagian besar adalah pajak tidak langsung. Malah, bagi negara-negara yang sudah maju, penerimaan negaranya yang berasal dari pajak sebagian besar berasal dari pajak langsung. Ketiga, pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen. Pengaruh dari pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen. Saat pajak tahap sebagai pajak yang mewakili pajak langsung dan PPN atau pajak penjualan sebagai pajak yang dikenakan pada setiap satuan barang yang dijual sebagai pajak yang mewakili pajak tidak langsung. Pemerintah ingin meningkatkan penerimaannya dengan menarik pajak dan pemerintah mempunyai bukti pajak untuk peningkatan penerimaannya. Kemudian yang keempat, dampak pajak terhadap harga pasar dan keuntungan produsen. Pasar persaingan sempurna terdapat dua bagian, yaitu pajak penjualan per unit atau pajak spesifik dan pajak lumsum atau tergantung pada banyak atau sedikitnya barang yang dijual atau dihasilkan. Pasar monopoli terdapat pajak spesifik dan pajak lumpus. 5. Kesejahteraan yang hilang karena pajak. Semua biaya pengeluaran negara termasuk pajak pasti menimbulkan beban. Dalam beberapa hal, suatu pemungutan pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat dibanding nilai pajak yang dapat dipungut. Kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pajak yang disebut kesejahteraan yang hilang karena pajak atau biaya kesejahteraan pajak. Penting membedakan secara jelas antara beban tak langsung akibat pajak atau biaya kesejahteraan pajak dan biaya langsung akibat pajak. Dalam hubungannya dengan menarik sumber-sumber produktif dari sektor swasta. A. Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan kabupaten atau kota yang ketentuan pemungutannya diatur dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah atau Undang-Undang PDRD. Pajak reklame diartikan sebagai pajak atas penyelenggaraan reklame. Berdasarkan pasal 1 angka 27 Undang-Undang PDRD
Reklame didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum. Untuk di daerah Sumatera Selatan, pajak reklame tercatat tembus 20,01 miliar menjelang akhir tahun 2019 atau mencapai target 100% seiring kinerja penerbitan reklame. Dengan pencapaian ini akan menjadi tolak ukur untuk pajak reklame pada tahun 2020. Target yang ingin dicapai yaitu mencapai 50 miliar. Sedangkan untuk pemungutan pajak reklame menggunakan sistem official assessment, yaitu sistem di mana besaran pajak terhutang ditentukan oleh pemerintah. Karena pemungutan pajak reklame tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak reklame tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, walaupun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dengan proses pemungutan pajak antara lain. 1. Pencetakan formulir perpajakan. 2. Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak. 3. Penghimpunan data objek dan subjek pajak yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terhutang, pengawasan, penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu pelaksanaan pemungutan pajak reklame dilakukan dengan cara wajib pajak atau pemohon datang langsung ke kantor dinas pendapatan daerah kabupaten tersebut untuk melakukan pembayaran pajak reklame yang mereka pasang. Pengawasan yang dilakukan oleh Dispendan dan pengelolaan. 2. Pajak reklame telah memaksimalkan. Hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya tim yang khusus untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan. Tetapi dalam hal terjadinya pelanggaran, pihak didefinisikan atau diberikan sanksi hukuman. Untuk solusi yang terjadi di masa-masa sekarang yaitu dalam hal pengelolaan pajak reklame, pihak Dispenda harus memperhatikan pengelolaan pajak agar penerimaan dari tahun sebelumnya dapat lebih mencapai target yang telah ditentukan. Dan tim yang diutus turun langsung melakukan pemantauan di lapangan perlu memperhatikan standar keselamatan pemasangan pajak reklame yang telah ditentukan. 2. Pihak Dispenda harus memberikan peringatan kepada wajib pajak apabila terlambat atau lupa membayar pajak terhadap pajak yang mereka pasang. 3. Pihak Dinas Pendapatan Daerah harus bertindak lebih tegas dalam pemberian sanksi hukum sesuai dengan aturan yang ada kepada pemasang reklame yang melakukan. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat, tetap semangat dan sampai jumpa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.